Baik, kalau begitu perhatikan layar kalian masing-masing. Di sini ada kolom department yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Dan acuannya itu ada di antara 3 tabel referensi di bawah sini. Nah, kira-kira guys, kira-kira dari ketiga tabel ini, mana sih yang menjadi referensinya? Untuk departemen, kita tampilkan di sini. Acuannya itu di sini hanya menyediakan nomor induk sama nama doang. Jadi gini, awalnya tuh gini Kak. Kita itu harus menyamakan dulu antara kode yang kita pakai sebagai acuan di tabel bantu untuk memunculkan jawaban departemennya dengan nomor induk yang ada di sini. Ini kan beda ya, di sini kode, di sini nomor induk. Otomatis nggak sama kan? Nah, supaya bisa sama, kita gunakan fungsi left dulu. Left itu kan artinya kiri. Jadi kita ngambil karakter sebelah kiri dari apa? Dari teks. Mana teksnya ini? Boleh satu sel saja, boleh juga satu kolom. Bedanya cuman di autofill-nya saja atau array formulanya saja. Dia muncul langsung satu kolom. Koma. Numchars itu number karakternya. Ada berapa karakter sebelah kiri yang pengen kita ambil? 3. Kenapa 3 Pak ini? SLS. Karena kita pengen samakan kode di nomor induk ini yang sebelah kirinya dengan kode yang ada di bawah sini nih. 3 karakter kan? SLS, PRD, HRD, dan seterusnya. Sekarang kita coba enter. Nah, sekarang udah sama kan? Hanya 3 kode kirinya doang kan yang kita pakai nanti di sini. Begitu juga di sini PRD, HRD, MKT. Sama. Karena sudah sama, berarti boleh dong kita baca tabel di bawah ini dengan menggunakan rumus. Sudah boleh. Yaitu pakai rumus apa? Salah satunya adalah VLOOKUP boleh. Karena tadi ada yang sudah komen VLOOKUP, kita lanjut ya. Tabelnya vertikal gitu. Lanjut ke ujung. Koma. Table array adalah isi dari tabel bantu atau keseluruhan dari tabel bantu juga boleh. Yang penting judulnya itu hanya satu baris saja. Kalau sudah lebih dari satu baris maka sebaiknya kalian bloknya itu isinya saja. Kunci dengan F4, kemudian koma, call index 6 ada pada kolom keberapakah departemen yang mau kita cari ini? Kode kolom pertama, departemen kolom kedua. Koma, range lookup-nya ada 2 tuh. Ada yang true, ada yang false. Bedanya apa Pak? Kalau true itu digunakan untuk tabel yang berupa rentang. Kalau false itu digunakan kalau tabelnya itu sama persis kayak begini. Kodenya kan sama persis ya. Iya, SLS, PRD, HRD, MKT sama semua kan? Jadi bukan data rentang atau nilai kan? Ya udah kita langsung saja masukkan false atau boleh juga kita ganti dengan 0. Karena 0 dengan false itu sama. Enter. Tuh, sudah langsung otomatis menyesuaikan ya? Kode SLS dia munculnya penjualan, PRD produksi, dan seterusnya. Oke, kita lanjut guys ke kolom berikutnya. Kolom golongan. Begini. Untuk rumusnya, itu sebenarnya ada banyak tuh yang bisa kita pakai. Salah satu rumus yang bisa kita pakai itu adalah indeks. Setelah indeks, kita akan mengambil referensi jawabannya. Apa sih jawabannya yang kepengen kita tampilkan di sini? Dalam hal ini adalah di kolom golongan kan? Golongan, kan dicari golongan nih. Kita cari golongan untuk ditampilkan kan? Ya ini berarti yang kita blok. Ingat ya, array dari rumus indeks itu adalah yang menjadi jawabannya. Itu yang kita seleksi. Lalu kita kunci dengan F4. Kenapa dikunci Pak? Karena ini adalah acuan di tabel bantu. Dan nanti di bagian tabel soal kita bakal duplikasi ke bawah. Jadi memang harus dikunci. Beda kalau acuannya ada di tabel soal itu nggak usah dikunci. Gitu ya. Koma. Kita akan menggunakan rumus X-match. Kalau biasanya kita kolaborasikan rumus indeks itu dengan match. Sekarang saya mau coba memperkenalkan rumus lainnya yang mirip dengan match. Ini merupakan keluarga dari match ya, tetapi dia lebih relatif lagi. Artinya dia bisa lebih fleksibel ngebaca. Ibaratnya kalau true false dia bisa pakai dua-duanya. Ibaratnya kalau kita mau kaitkan dia dengan rumus lookup, dia kayak X lookup gitu. Bisa ngebaca vertikal horizontal kan, X lookup. Nah, X match juga begitu. Kalau match kan dia pilihannya antara 1, 0, minus 1 ya, match itu. Kalau X match semuanya dia bisa ambil.
Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari rumus X-match-nya yang boleh juga kalian jadikan sebagai referensi tambahan. Oke, kita aktifkan dulu ya X-match. Kemudian berikutnya, kita akan mengambil acuan mana yang tertera di dalam nomor induk yang menjadi golongannya. Kita lihat di sini. 2B. Adanya di tengah kan? Berarti kita pakai rumus MIT untuk mengambil kode di tengahnya. Lalu kita klik teksnya. Yang mana? Yang ini. Boleh satu kolom, boleh juga satu sel. Oke. Koma, star 6. Star 6 itu kita hitung dari awal sampai ke kode yang mau kita ambil. Tapi karena kode yang mau kita ambil ini dia jumlahnya berbeda-beda, ada yang 3 karakter, kayak 2B kan 3 karakter ya. 3A kan 4 karakter. Terus 1A 2 karakter. Otomatis kita nggak bisa pakai ini, star 6 sama 6 charge dulu. Kita skip. Nanti kita pakai bantuan rumus lain untuk bisa menyamakan logikanya biar dia bisa sesuai gitu. Ketika nanti dibaca sekian karakter, akan ditambah dengan sekian. Atau dikurang dengan sekian. Gitu ya. Biar intinya adalah sama gitu jawabannya. Atau sama jumlah karakter yang pengen kita ambil di tiap-tiap selnya. Oke, saya skip. Saya langsung tutup kurung saja di rumus ini. Kemudian saya lanjut dengan koma. Akan saya kombinasikan dengan rumus find. Jadi rumus find ini gunanya untuk menemukan teks tertentu yang ada di dalam sel. Yang akan kita sandingkan nanti dengan teks yang lainnya. Atau dengan karakter yang lainnya. Ini juga sudah pernah saya bahas. Kalau nggak salah di soal tes uji kompetensi advance nomor 7 atau nomor 9 gitu. Lupa saya. Yang jelas saya sudah pernah. Jadi kalau kalian sudah pernah ikut atau sudah punya paketnya, pasti kalian sudah tahu rumus find ini. Nah, untuk rumus find ini, sebelum kita menggunakan rumus find, kita harus tahu penggunanya seperti apa ya. Jadi kayak contoh di sini. Di sini ada namanya find text. Find text ini adalah pemisahnya gitu. Mana sih yang menjadi pemisah antar kode? Kalau kita lihat ya pelan-pelan. SLS garis datar 2B garis datar 2020. Jadi di antara ketiga bagian kode itu kan dipisahkan dengan garis datar kan? Ya enggak? Nah berarti garis datar ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mengambil kode golongan yang kita inginkan di tengah kan? Oke, jadi dia berdampingan kan? Semua kode golongan ini berdampingan dengan garis datar kan? Nah, sehingga find text-nya itu boleh kita masukkan karakter garis datar. Tapi jangan lupa pakai tanda petik di depan dan di belakang ya. Karena garis datar ini merupakan teks formatnya. Dia berupa karakter. Berupa teks lah. Sama kayak kalau kalian di rumus logika itu kalau ketemu dengan teks kan ditampilkan dengan tanda petik di depan dengan tanda petik di belakang kan. Ya, kalau angka nggak perlu pakai tanda petik. Setelah itu, kalian lanjut dengan koma. Ada namanya within text. Jadi, kalian itu kepengen mengambil atau menentukan garis datar ini di mana gitu loh. Kalian pengen menemukan simbol ini di teks yang mana? Teks yang ini. Nah, gitu maksudnya. Oke? Jadi secara otomatis nanti rumus find ini akan membantu kita menemukan format garis datar tadi dari seleksi data nomor induk yang sudah kita blok tadi di sini. Oke? Koma star 6-nya. Berapa karakter tuh yang kalian pengen jadikan acuan atau dihitung dari karakter keberapa? Dimulai dari karakter keberapa sejak ada simbol garis datar. Bukan karakter, hitungan pertama. Boleh begitu star 6-nya. Ya. Oke. Oke, kita balas kurung dulu. Kemudian, karena ini dia berbeda karakter, jadi tidak cukup hanya dengan menggunakan satu rumus seperti ini saja untuk bisa memunculkan jawabannya. Kita butuh sedikit improvisasi atau penambahan rumus biar nanti dia bisa menyesuaikan ketika ketemu dengan karakter yang berbeda lagi.
Kalau yang pertama ini kan kita menemukan saja atau menentukan saja dari mana kita mengambilnya kan. Nah, terus berikutnya kita harus menjumlahkan dengan angka 1 ketika kita ketemu dengan karakter garis datar dari seleksi data nomor induk yang lengkap ini. Kemudian kita kombinasikan lagi dengan rumus Vine yang kedua. Vine yang kedua. Oke? Ada yang kurang kayaknya ya. Kenapa langsung lompat ke Xmatch? Sebentar. Index, kemudian Xmatch, kemudian mid-nya. Oh, mid-nya. Mid-nya kayaknya kurang deh. Kurang. Di sini nggak perlu tutup kurung ya kayaknya ya. Coba tes. Ini muncul Vine tidak? Nah, muncul. Oke. Fine. Kemudian berikutnya kita tambah lagi dengan karakter selanjutnya. Karena kan ini ada dua garis datar ya. Garis datar pertama kita gunakan untuk pemisah awal setelah SLS. Garis datar kedua juga kita perlu ambil sebagai penentu pembatas sebelah kanannya. Yaitu yang ini ya, sebelum 2020. Jadi kita harus temukan itu juga yang kedua. Dengan cara yang sama, tanda petik, garis datar, tanda petik. Kemudian kita masukkan lagi, kita temukan lagi dengan within text-nya yang letaknya itu ada di karakter sebelah tengahnya. Boleh pakai rumus mid lagi ya, karena dia belum masuk. Kalau yang pertama tadi ini kenapa tidak pakai mid? Karena sudah diwakili oleh mid di depan sini. Nah kalau sekarang karena kita pengen menemukan lagi karakter garis datar kedua, jadi kita harus menentukan juga dari atau dengan teks yang sebelah mana, sebelah tengah lagi. Jadi kita tentukan lagi ya, blok lagi di sini teksnya. Seperti ini. Kemudian koma. Nah, star num-nya kita hitung mulai dari hitungan ke berapa semenjak kita menambahkan dengan angka 1 tadi. Jadi kalau sebelumnya itu dihitung dari berapa ini? Garis datar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk baris berikutnya ya. Untuk baris berikutnya itu dia berada pada star num ke 5. Kemudian setelah itu kita akan sambung lagi dengan rumus len. Len ini kan gunanya untuk menghitung rumus ya. Atau menghitung karakter, bukan menghitung rumus. Menghitung berapa jumlah karakter yang tersedia di nomor induknya. Jadi boleh ini teksnya kita langsung seleksi saja nomor induknya seperti ini. Lalu kita sempurnakan jumlah tutup kurungnya sebanyak jumlah buka kurung yang sudah kita buat tadi. Itu kurang lebih sekitar berapa tutup kurung tuh coba ya kita sesuaikan dengan warnanya. Yang pertama untuk yang itu, yang kedua untuk yang mid ini, yang ketiga untuk yang fine, yang keempat untuk yang mid-nya. Oke, cukup ya? Cukup, lalu kita kurangi dengan, karena kan ini sudah kembali ya ke rumus Xmatch-nya. Sudah kembali ke rumus Xmatch yang sudah kita tentukan tadi, maka di sini kita akan kurangi dengan 1. Artinya, ketika kita menemukan karakter yang dimulai dari perhitungan kelima, itu nanti akan dikurangi dengan 1 karakter. Logikanya begitu. Oke, lalu kita lanjut dengan koma. Nah, ini ada namanya lookup array dari rumus Xmatch. Jadi cukup panjang ya perjalanannya. Lookup value yang kita gunakan di rumus Xmatch itu harus kita klasifikasi berdasarkan pemisah pertama yang ada di sini dan pemisah kedua yang ada di sini. Biar nanti dia bisa kita tentukan bagian tengahnya. Jadi dia kayak di kurung ya. Jadi antara garis datar pertama dengan garis datar kedua itu kita sudah lock. Sehingga nanti mau tidak mau rumus ini akan menampilkan karakter yang ada di antara dua garis datar tadi. Begitu dia modelnya. Nah, lookup array itu yang bergandengan dengan lookup value. Jadi kalau lookup value-nya tadi kita mengambilnya adalah kode, maka di sini untuk model lookup array-nya juga harus kode. Tapi di sini kalian bisa ngeblok yang ini ya. Ini karena kan kode ya. Tadi kan yang menjadi lookup value-nya adalah nomor induk tuh yang ada di sini. Ya kan kita sudah ngambil pakai kode tengah. Maka untuk lookup array-nya juga harus golongan. Karena kan yang kita ambil dari nomor induk itu adalah golongannya ya.
Nah, kita sudah bisa blok nih golongannya yang ada di sini. Kita kunci dengan F4 biar tidak bergeser. Lalu berikutnya kita balas kurung. Nah, di sini ada rumus indeks nih. Kita kembali ke awal. Karena di awal tadi kita sudah ngebuka rumus dengan rumus indeks. Di sini kita diminta untuk memasukkan row 6. Nomor barisnya. Kita pengen menggunakan nomor baris keberapa. Karena ini acuannya dia berbentuk kolom, jadi kita boleh skip saja row 6-nya. Dan cara men-skip rumus dari row 6 itu adalah dengan melanjutkan ke rumus berikutnya, yaitu dengan cara memasukkan tanda baca koma atau titik koma tergantung yang muncul di komputer kalian. Ini udah selesai. Kalau kolom 6, nomor kolom itu nggak kita perlukan karena dia bentuknya ada di buka kurung tutup kurung siku ya. Sehingga sifatnya opsional. Kita boleh pakai, boleh juga tidak kita pakai. Cara men-skipnya gimana Pak? Langsung saja enter. Nanti akan ada muncul tipe seperti ini, kita enter lagi. Nanti dia bakal muncul jawabannya. Wah, value. Value ini kemungkinannya ada dua. Apakah karena array formula yang kita gunakan tadi di acuannya, atau karena hal yang lain. Kita coba testing dulu yang pertama. Dari array formula untuk acuan kolomnya kita hapus dulu. Kemudian kita ganti menjadi acuan sel saja. Tes ya. Ini kita ganti menjadi satu sel saja. Yang saya maksud satu sel saja itu adalah ini guys, nomor induknya. Tadi kan saya menyeleksi satu kolom sekaligus tuh. Nah sekarang kita ganti menjadi hanya satu sel saja. Mudah-mudahan bisa berjalan. Wah, value juga guys. Berarti masih ada yang keliru. Kayaknya kelebihan tutup kurung deh ini ya. Coba tes. Ini tutup kurungnya cukup 3 saja. Lalu kita kurangi dengan 1 seperti ini. Coba tes ya. Apakah udah jalan nih. Sampai di sini. Kita balas kurung. Koma. Enggak ya. Apanya yang kurang guys ya. 6 charge kan. Coba tes. Kemudian kita. Nah, ini dia baru ketemu. Kembali ke indeksnya kan di sini. Kembali ke indeksnya, kita skip lalu kita coba enter. Jalannya. Tes 2B. Tadi di mananya itu ya? Tadi kayaknya salah di sini ya. Salah di sini tadi. Kelebihan tutup kurung dan ini tadi kita lupa tutup dulu untuk rumus find-nya tadi. Bagian dari rumus find ini kita lupa tutup kurung di bagian sini sehingga dia tidak berjalan ya. Ini tadi lebih 1, ini kurang 1. Itu aja tadi kurangnya. Nah, ini akan memunculkan jawaban 2B, 3A, 1A, 4B, 4A, 1B, 2A. Oke, betul. Oke, kita coba tambahkan aja ya di sini ya. Tambahkan 1 kolom lagi, Pak. Boleh. Tambahin di sebelahnya. Ah, ikut kegeser di bawah. Oh ya udah ini saya pindahin aja ke sebelah ya. Nah, udah beres. Oke, ini rumus 2. Coba siapa lagi yang mau kasih alternatif rumus lain? Siapa tahu ada yang lebih simple ya. Mid plus find boleh. Pakai mid. Kemudian acuan B3, koma 5, find begini. Ya, terus acuan baru koma, garis datar begini. Begitu ya maksudnya? Naikin aja dah. Nah, gitu dong. Itu Pak, B4-nya hapus Pak. Hapus. Oke. Begini. Baru koma, Heeh. acuannya B4 ya. Ya, oke. Terus start namanya 5. 5. Ya, 4 lagi. 5. Ya. Tutup kurung baru min 5. Oke, wah, masuk logikanya nih. Ya, terus. Sudah. Sudah. Sudah Pak. Oke, kita coba. Wih. Oke, kita lanjut lagi ya ke gaji pokok. Untuk gaji pokok rumusnya ada di sini ya. Rumusnya. Referensinya ada di sini. Nah, kira-kira pakai rumus apa kalau misalnya di sini
tabelnya nih, guys. Acuannya ada di sini. Kayaknya gampang deh ini ya. Karena sudah tersedia acuannya. Ya kan? Sama dengan VLOOKUP, kita ambil acuan golongan ya. Golongan. Kemudian table array-nya kita ambil begini. Lalu kita kunci F4. Koma 2 ya. Oke. 0. Udah, beres kan? Beres. Ini gampang. Karena sudah tertolong oleh golongan yang sudah kita tampilkan tadi di awal rumusnya kayak begini. Lanjut, ada yang punya alternatif rumus lain selain rumus pertama tadi? Sama dengan XLOOKUP. Lalu lookup value-nya itu adalah acuannya dalam menentukan gaji pokoknya apa. Acuannya golongan ya. Jadi kita ambil nih golongan satu kolom seperti ini. Kemudian koma. Lookup array itu adalah yang bergandengan dengan lookup value. Jadi kalau lookup value-nya adalah golongan, maka lookup array-nya juga harus golongan. Kita kunci dengan F4, koma. Return array itu adalah jawabannya. Apa yang kita cari? Gaji pokok. Berarti kita bloknya isi kolom gaji pokok. F4 juga. Enter. Udah beres. Enaknya XLOOKUP begitu. Jadi hanya menyeleksi data atau kolom yang kita inginkan saja. Tidak perlu keseluruhan tabel. Berbeda dengan VLOOKUP kan harus diblok acuan dengan yang mau diambil baru kita hitung kolom keberapa. Kayak gitu. Nah sekarang masa kerja guys. Coba kalian tebak rumus apa yang bisa kita gunakan untuk menentukan masa kerjanya. Di sini ada tahun. Kayaknya ini patokan masa kerja dia. Ada 2020, 2015, 2019, sekarang kan 2025 ya. Nah, berarti kalau dari 2020 ke 2025 kan 5 tahun ya. Nah, jawabannya adalah 5 tahun harusnya yang ini. Ini juga begitu, ini 10 tahun. Ini 4 tahun. Nah, rumus apa yang kita pakai untuk bisa memunculkan jawaban seperti itu? Oke, sama dengan year, terus now, terus right, nomor induk ya. Koma 4 boleh. Begini. Nggak bisa, nggak jalan. Tutup kurungnya kayaknya salah ini kak. Nggak di ujung ya. Jadi kita sempurnakan tutup kurungnya. Ini now, right. Ya, tutup kurungnya mau di mana nih? Di now begini ya. Tutup kurungnya di sini kayaknya. Saya bantu aja deh. Koma. Harus koma atau gimana? Year now dikurangi right. Nah, gitu dong. Begini kan modelnya kan? Oke, tes dulu. 2019 tahun. Oh, ada yang salah kayaknya. Di sini ya tutup kurungnya. Kalau saya lihat tutup kurungnya Kak Kio itu di sini dia. Year now dikurangi ini. Tes. Nah, ini Pak baru betul Pak. 5 tahun ya, 2025 dikurangi 2020 5 tahun. Ini 2025 kurangi 2015 10 tahun. 2025 kurangi 2021 4 tahun. Yeay. Penempatan tutup kurung saja guys. Jadi harus tepat juga ya. Biar tidak salah. Kenapa? Kenapa ini tutup kurungnya ada 3? Karena sebenarnya fungsi now kan tuh begini nih. Saya bantu Kak Kio, tenang aja. Nih, now kan fungsinya begini nih. Dia memunculkan informasi hari ini lengkap ya. Jangan di format yang itu deh. Kita format yang biasa saja di sini. Now, kemudian enter. Nah, begini. Kok jadi rupiah? Ini tergantung format sel yang ada di sini ya. Kita pakai sel yang mana yang belum ada formatnya ya. Di sini deh. Coba. Now sama dengan now. Nah, begini. Ini maksudnya. Jadi rumus now itu adalah rumus yang digunakan untuk menampilkan informasi waktu. Mulai dari tanggal, bulan, tahun, dan jamnya. Sampai menitnya juga muncul. Oke, makanya dia formatnya itu harus ditutup kurung. Karena sebenarnya kita menggunakan now itu hanya untuk mengambil referensi tanggal hari ini. Tanggal dan waktu hari ini. Itu dia kegunaannya. Nah, kemudian ketika kita sambung dengan rumus yang tadi, kenapa ada rumus year-nya? Karena rumus ini nanti akan menjadikan acuan tahun hari ini. Jadi year itu kan tahun ya. Now itu sekarang atau hari ini. Atau sekarang lebih tepatnya kayaknya sekarang deh. Karena hari ini ada rumus today gitu. Jadi lebih tepat saya sebut now itu adalah rumus untuk menampilkan waktu sekarang.
Jadi tahun sekarang itu tahun berapa? Nah, begitu maksudnya begini. Jadi tutup kurung yang dua ini yang warna merah untuk now, tutup kurung yang warna hitam ini untuk year-nya biar berpasangan. Nah, pengurangannya ini kan kalau misalnya kita ngambil acuan berarti tahun 2025 jadinya kan? Kalau kita aktifkan rumus tadi menjadi 2025. Dikurangi dengan karakter keempat sebelah kanan. Yang ini 2020 kan? 2025 dikurangi 2020 hasilnya adalah 5 tahun. Udah benar kan? Udah benar. Cocok logikanya nyambung. Gitu. Diana. Kayak kenal nih. Oh iya. Temen nih. Gimana kabarnya? Diana. Ada TikToknya juga rupanya ya. 4 itu dari mana, Pak? 4 itu karakter keempat sebelah kanan, Kak. Yang 2020 ini loh, ekornya loh. Ini 4 karakter. 20204 karakter kan? 2020. Nah, di aku cuman angkanya. Oh ya? Coba kita ganti dulu formatnya. Barangkali formatnya nih. Kita ganti ke general dulu. Oh ya benar, angkanya doang. Nah, gimana caranya biar ada tahunnya kan gitu petunjuknya kan? Boleh kita blok saja. Ctrl 1. Lalu masuk di custom. Kemudian klik aja di generalnya ini. Kemudian spasi. Tanda petik. Tahun huruf besar ya. Tahun. Tanda petik lagi. Kemudian OK. Tuh, ada keterangan tambahannya. Ada yang mau coba rumus 2? Siapa? Coba pakai rumus tadi tapi ganti now dengan today. Boleh. Jadi boleh dikopas ya. Kita kopas. Kemudian kita tampilkan di sini now-nya kita ganti menjadi today. Lalu enter. Yeay, boleh, betul. Boleh. Jawabannya sama. Kenapa? Karena sejatinya kedua rumus ini kan mirip-mirip aja ya. Mirip-mirip aja kalau kita tampilkan. Makanya ketika digunakan juga atau diterapkan juga pada kondisi yang sama ya jawabannya ya bakal sama. Karena memang kita kepengen menghitung dari tahun ini dikurangi dengan 4 karakter terakhir dari nomor induk yang merupakan tahunnya. Tahun masuknya itu ceritanya. Yang ini gimana guys? Yang bonus kira-kira pakai rumus apa? Di sini ada tabel bonus nih. Kolom masa kerja sama persentase. Di sini juga ada kolom masa kerja ya yang kita nanti akan jadikan sebagai referensi. Jadi rumus yang digunakan adalah VLOOKUP. Kenapa? Karena tabelnya itu adalah tabel vertikal. Rumus lain juga boleh sih sebenarnya. Index juga boleh, XLOOKUP juga boleh. Tapi karena tadi sudah ada yang jawab VLOOKUP, kita pakai VLOOKUP deh. VLOOKUP, kemudian lookup value itu adalah yang menjadi acuannya adalah masa kerja ya. Kenapa? Karena masa kerja ini nanti akan menentukan bonusnya. Kita blok masa kerjanya. Lalu koma, lookup value-nya adalah isi dari tabel bantu dimulai dari kolom masa kerja yang menjadi acuan kita. Lalu kita kunci dengan F4. Kemudian koma. Call index 6 ada pada kolom keberapa nih bonus di tabel bonusnya? Masa kerja kolom pertama. Bonus kolom ke-2. Koma. Range lookup-nya ini. Nah, di sini kita harus pakai true, nggak boleh pakai false. Inilah yang menjadi dasar penggunaan true. Kapan? Ya ketika tabelnya itu berbentuk rentang kayak begini. Coba kalian perhatikan model acuannya. Sama nggak antara acuan masa kerja di sini dengan di sini? Nggak sama kan? Ini cuma berupa rentang doang. Artinya yang ada di dalam rumus ini dia kayak semacam range ya yang membatasi. 0 itu 5%. 3 itu 10%. Berarti antara 0 sampai dengan 2,9999% itu dia masuk antara 0 sampai dengan 2,999 tahun dan seterusnya itu masuk di 5%. Nanti di batas 3 tahun ke atas sampai berapa tuh? Sampai sebelum 6. Itu di 10%. 6 sampai sebelum 9 itu 15%. Dan seterusnya. Nah, inilah salah satu contoh model tabel true. Makanya kita harus pakai terus di ini. Atau kita boleh ganti dengan 1. Balas kurung. Kemudian karena kita pengen tampilkan ini jawabannya dalam bentuk nominal, kita harus kalikan dengan gaji pokoknya. Biar nanti menjadi tampilan bonusnya ya.
Kita klik, lalu kita blok gaji pokoknya. Yang ini aja deh, yang dekat-dekat. Enter. Nah, itu dia muncul. Ya. Jadi secara otomatis itu kalau dia dapat 5% ya dikalikan dengan gaji pokoknya. Kalau dia dapat 10% ya dikalikan dengan gaji pokok masing-masing yang tertera di selnya. Begitu. Aman ya? Berikutnya apa lagi nih? Kita lanjut ya. Next ya. Next ke kolom berikutnya yaitu ongkir. Index. Kemudian array itu adalah isi dari tabel bantunya. Isi dari jawabannya gitu yang pengen kita tampilkan. Dalam hal ini adalah ongkirnya kan. Ongkir per kilogramnya. Ini kita blok semuanya. Kan ini jawabannya gitu. Yang pengen kita seleksi. Lalu kita kunci dengan F4, tambahkan rumus match untuk bisa menentukan acuannya. Sebab di sini dia ada dua acuan. Bukan hanya dari dan ke, tapi juga kotanya. Kota-kota di sini ya. Oke. Acuan pertama kita ambil darinya. Karena ada dua ya. Ada dari, ada ke. Terus kita koma. Lookup array itu ya bergandengan dengan kolom darinya. Yang mana kolom darinya Pak ini? Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan sama Tangsel. Kan sama kan isinya? Nih. Kunci dengan F4. Berikutnya. Karena ini dia tipe pencocokan datanya dia eksak, maka kita harus pakai 0 biar dia tidak tertukar gitu. Kayak tadi ya, ketukar gitu ya. Tarifnya nggak sesuai. Balas kurung, kemudian koma kita butuh acuan tambahan lagi. Acuan keduanya itu adalah mau kemana atau kolom ke ini. Pakai match lagi. Lookup value-nya adalah kolom ke. Koma. Lookup array-nya ya sama dengan kolom ke yang mana ini Kak? Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya. Kunci dengan F4. Koma, match step-nya juga sama ya, 0. Lalu kita akhiri dengan balas kurung. Enter. Udah selesai semuanya. Oke. Sama dengan VLOOKUP. Dia ambil acuan pertamanya itu adalah dari. Ini dari, kemudian table array-nya dia ngeblok dari kolom ini. Kolom alamat dari sampai di ujung gitu ya untuk menjadi acuan. Kunci dengan F4, kemudian dia menambahkan, karena kan nggak bisa langsung call index 6 ya. Nggak bisa langsung munculkan kolom keberapa, karena ini ada banyak rute nih, ada banyak tujuan ya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya. Jadi kita butuh bantuan untuk mencocokkan dengan tujuannya, pakai match. Apa acuannya ini, tujuan di sini nih. Koma, lookup array kalau di rumus match itu dia bergandengan dengan lookup value. Jadi kalau lookup value-nya itu adalah ke, maka untuk lookup array juga harus ke. Tapi kita bloknya mulai dari sini ya, biar kebaca gitu. Oke. Kemudian kita kunci dengan F4. Koma, match type-nya kita pakai 0. Ya, biar dia sama persis. Balas kurung, koma. Nah, terakhir range lookup-nya kita pakai vols juga untuk exact match-nya. Boleh juga diganti dengan 0. Balas kurung, kemudian enter. Sisanya tinggal kita duplikasi dengan Ctrl D. Udah beres. Agak lebih simpel pakai index match sih menurut saya. Kalau dari apa yang saya lihat tadi penerapannya. Tapi bebas, kalian boleh pilih salah satunya. Atau bahkan mungkin boleh kombinasikan keduanya gitu. Pada saat kalian mengerjakan atau menggunakan rumusnya. Sekarang kita lanjut ke total ongkir ya. Kita cukup mengalihkan ini doang nih. Sama dengan beratnya dikalikan dengan ongkirnya. Ya kan? Per kilo kan kita bayar ongkir biasanya kan? Atau per volume. Kalau misalnya dia bukan dihitung per kilogram, biasanya itu dihitung per volume gitu. Kalau 1 kilo berapa ongkirnya? Jadi kalau 4 kilo ya dikali 4. Kan gitu ya? Ini ongkir yang muncul di sini sebenarnya adalah per kilogram. Ini kelihatan di atas ini kan. Ongkir garis miring kilogram atau ongkir per kilogram gitu maksudnya. Jadi 1 kilonya 18.000, berarti kalau 4 kilonya 72.000. Kan gitu ya?